Akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan peristiwa banyaknya monyet yang berkeliaran di wilayah Dago, Bandung. Bahkan dari keterangan warga, monyet-monyet ini sudah memasuki pemukiman sampai ke rumah-rumah, sehingga mulai mengganggu aktivitas warga yang berada di sana. Kenapa para monyet ini turun dari gunung? Dan apa sebabnya? Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasan, mari kita kumpulkan tenaga terlebih dahulu. Dan let's go! Menurut Institut Teknologi Bandung, Profesor Ganjar Cahyadi, ada 3 kemungkinan kenapa monyet turun dari gunung atau meninggalkan habitatnya. Kemungkinan yang pertama, ini amit-amit jangan sampai terjadi, merupakan pertanda akan terjadinya bencana alam. Namun biasanya bencana alam tidak akan terlalu lama setelah para monyet ini meninggalkan habitatnya. Seperti yang kita ketahui, kalau para monyet ini sudah dianugerahi insting atau naluri sejak lahir, ini juga menunjukkan bahwa kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Dia menciptakan makhluk, pasti ada manfaatnya untuk sekitarnya. Lalu bagaimana kaitannya dengan aktivitas lempeng sesar Lembang? Menarik untuk dibahas. Kita akan membahas ini nanti ya, setelah ini selesai. Namun jika tidak terjadi bencana alam, ini bisa diartikan berarti persediaan makanan yang berada di habitatnya sudah mulai menipis. Hal ini tentu saja bisa terjadi karena populasi manusia yang semakin lama semakin meningkat, sehingga membuat habitat para monyet ini semakin lama semakin mengecil. Atau mungkin dugaan yang ketiga, hal ini bisa terjadi karena ada persaingan kompetisi antar kelompok. Ternyata kehidupan para monyet juga mempunyai circle ya. Pasalnya secara naluri kehidupan para monyet ini berkelompok. Bisa saja kelompok monyet ini melihat kawasan perkotaan yang dianggapnya kosong atau tanpa adanya kelompok monyet pemimpin lainnya, sehingga mereka datang untuk menduduki kawasan perkotaan tersebut. Secara kawasan, patahan sesar Lembang ini membentang sepanjang 29 km dari Lembang hingga ke Padalarang. Menurut BMKG, patahan sesar Lembang ini statusnya masih dinyatakan aktif dengan pergerakan yang selalu berubah-ubah. Karena terdapat 2 bagian patahan sesar Lembang, yaitu patahan barat dan patahan timur. Yang dimana jika patahan ini aktif atau bergerak secara masif, dapat berpotensi menimbulkan gempa berkekuatan 6-7 skala magnitudo yang bisa menyebabkan kerusakan secara serius. Ini sebagai perbandingan ya, baru-baru ini Jepang mengalami gempa bumi pada tahun 2024. yang memiliki kekuatan 7,5 skala magnitudo, sehingga mengakibatkan 202 korban tewas dan 30.000 orang terdampak bencana gempa tersebut. Untungnya, Jepang memiliki teknologi yang mumpuni, sehingga dampak dari guncangan gempa tersebut dapat diminimalisir. Coba Anda bayangkan, jika gempa tersebut menimpa sesar Lembang dengan kekuatan maksimum 7 skala magnitudo, apa yang akan terjadi? Ya, semoga kita berdoa saja tidak akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Menurut pernyataan Bapak Gareno dari Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami, tidak ada kaitannya monyet yang turun dari gunung dengan aktivitas lempeng yang berada di sesar Lembang. Jadi di sini sudah clear ya guys, kalau aktivitas monyet yang turun dari gunung itu tidak ada kaitannya dengan aktivitas lempeng yang berada di sesar Lembang. Tapi ada tapinya. Menurut BMKG, ada laporan yang mencatat kalau aktivitas lempeng sesar Lembang itu masih aktif dan menimbulkan gempa dengan skala kecil. Ya, balik lagi kita di awal, statusnya itu masih aktif, tapi hanya menimbulkan guncangan-guncangan dengan skala yang sangat kecil. Ya, kita hanya bisa berharap semoga tidak ada terjadi apa-apa ya bagi saudara-saudara kita yang berada di sana. Dan untuk BMKG, mungkin kita bisa meningkatkan kewaspadaan dan teknologi supaya kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan bisa diantisipasi sejak dini. Oke, sekian dari saya. Ciao.